Harus waspada kalau misalnya kalian di ronsen dapat hasil yang kayak gini, dan jangan dianggap sepele, langsung periksain cepat-cepat ke dokter supaya kalian tahu hasilnya. Halo everyone, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku Intan. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau berbagi pengalaman aku, yaitu mengenai sakit dada sebelah kiri dan juga di pergelangan tangan sebelah kiri. Apa itu penyakit jantung? Oke teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe channel aku, jangan lupa di subscribe channel aku ini dan di like, komen, supaya channel aku ini bisa berkembang dengan baik dan bisa memberikan informasi yang menarik untuk kalian. Oke teman-teman, jadi di sini aku mau cerita kalau 3 minggu yang lalu itu aku ngerasain dada aku tuh kayak ngerasa sakit banget di bagian sebelah kiri, dan itu seperti menusuk banget, apalagi kerasanya itu di saat bangun tidur, dan itu juga terasa sakit di bagian pergelangan tangan kiri dan juga semua pergelangan tangan dan juga kaki. Dan gak lama aku juga ngerasa lemas dan juga mulai nafsu makan tuh udah menghilang aja kayak gitu, jadi nafsu makan tuh udah hilang gitu. Dan karena emang aku suka stok obat kayak obat paracetamol, terus kayak obat mah, jadi aku minum di saat aku lagi kerasa sakit aja gitu, dan aku pikir itu hanya beberapa waktu aja dan akan sembuh dengan sendirinya gitu. Karena udah berjalan selama 1 minggu masih belum ada perubahan, akhirnya aku memutuskan untuk pergi ke klinik terdekat. Dan untuk awal dugaan itu yaitu GERD atau asam lambung kata dokternya. Jadi aku dikasih obat kayak omeprazol, paracetamol, dan sukrapat kayak gitu. Dan aku juga dikasih surat untuk cek lab atau ronsen dan EKG kalau emang sakitnya ini masih belum berkurang gitu. Dan berjalan selama 5 hari setelah obatnya itu habis dan emang masih belum ada perubahan kayak gitu, akhirnya aku memutuskan untuk dicek lab, yaitu di ronsen dan juga di EKG sesuai yang dianjurkan sama dokter aku itu. Dan betapa terkejutnya aku setelah aku melihat hasil gambar ronsennya kayak gini. Ini aku tunjukin kayak gini ya guys ya, karena aku awam banget dan gak langsung ke dokter pada saat itu juga. Aku tuh kayak mencocok-cocokkan hasil ronsen aku itu dengan di Google gitu, dan di Google kayak lebih mengarah ke pembengkakan jantung gitu loh guys. Karena dengan kondisi aku yang terus tidak membaik gitu ya guys ya, jadi keselang beberapa jam setelah aku mendapatkan hasil ronsennya, aku langsung balik lagi ke klinik untuk kasih hasil ronsennya ke dokter. Dan aku berharapnya sih hasilnya tidak parah gitu. Pas aku kasih hasil ronsennya, ternyata jantung aku itu kata dokternya normal, paru-paru pun aku juga alhamdulillah normal. Dan aku seneng banget gitu ya setelah dokter bilang kayak gitu, karena menurut aku kayak pembengkakan jantung itu kayak apa ya, penyakit yang menurut aku tuh kayak parah banget gitu. Karena dari hasil ronsen itu dari paru-paru aku baik gitu, terus jantung aku juga alhamdulillah normal, dan dokter sendiri pun masih bingung gitu dengan kondisi aku yang tidak kunjung membaik. Dan akhirnya dokter menyarankan aku untuk dicek darah. Akhirnya aku cek darah dan hasilnya kalian tahu betapa terkejutnya aku gitu. Ternyata hasil kesimpulan dokter, aku terkena tipes guys. Katanya ada bakteri di darah aku. Kata dokternya menyarankan aku untuk dirawat di saat itu juga, karena emang kondisi aku tuh yang benar-benar lemes banget gitu, dan emang tensinya juga rendah banget gitu, yang emang mengharuskan aku untuk dirawat. Karena aku udah nggak ada asupan makan gitu, bahkan minum pun kayak nggak nafsu banget gitu guys. Cuma di saat itu aku tuh nggak mau dirawat karena aku kepengennya dirawat jalan aja, dan alhamdulillah dokter mengizinkan aku dan aku dikasih obat untuk aku minum di rumah. Dan alhamdulillahnya
seiring berjalannya waktu aku rutin minum obat dan mengonsumsi makanan yang sehat, aku mulai cepat pulih dan membaik gitu. Jadi oke guys, jadi kesimpulan dari video aku ini, kalau dalam jangka 3 atau 4 hari kalian merasa kayak demam, nyeri di bagian tubuh, lebih baik kalian periksain aja ke dokter untuk mencegah terjadinya penyakit yang lebih serius kayak gitu. Dan jangan menduga-duga atau menyamakan penyakit kalian dengan kesimpulan di Google gitu, karena bisa aja itu salah dan sebaiknya kalian langsung periksain aja ke dokter. Oke teman-teman, mungkin segitu aja video dari aku. Semoga video aku ini bermanfaat untuk kalian. Jika ada pengalaman yang sama, kalian bisa komen di bawah biar nanti kita sharing bareng. Dan jangan lupa di subscribe supaya channel aku ini bisa berkembang dengan baik dan bisa memberikan informasi yang menarik untuk kalian. Assalamualaikum.